Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Orbit Roaming. Jadi teman-teman, kali ini kita akan kembali membahas perkembangan terbaru dalam kasus yang sangat menggemparkan gitu ya, mengenai Senkom atau yang lebih familiar disebut Puff Daddy gitu. Nah, jika kalian sudah mengikuti video sebelumnya, kita sudah membahas tuduhan pelecehan seksual yang mengarah pada Puff Daddy. Nah, berita kali ini semakin memanas, Ton. Jadi ada laporan terbaru yang bisa menjadi pukulan telak bagi sang rapper. Jadi pada 1 Oktober kemarin, Tony Basby, yaitu pengacara yang mewakili korban, menggelar konferensi pers besar-besaran. Dia menyatakan bahwa ada laporan baru terkait dugaan eksploitasi seksual yang dilakukan oleh Puff Daddy. Nah, Basby kini mewakili 120 korban. Ya, 120 korban, Ton. Jadi 120 korban ini terdiri dari 60 pria dan 60 wanita. Dan yang lebih mengejutkan lagi, 65 dari korban tersebut adalah anak di bawah. Wow. Nah, bagaimana cerita selengkapnya? Mari kita ulas lebih dalam. Tapi sebelum itu, intro dulu dong. Jadi korban-korban ini mengaku telah menjadi sasaran pelecehan selama lebih dari 3 dekade, itu tahun 91 hingga 2024. Sebagian besar pelecehan terjadi di pesta-pesta pribadi yang diselenggarakan oleh Puff Daddy di beberapa negara bagian seperti California, ada di New York, ada di Georgia, ada juga di Florida gitu. Nah, yang membuat kasus ini semakin rumit adalah bagaimana para korban ini dipengaruhi untuk datang ke pesta-pesta tersebut. Ya, jadi banyak di antara mereka tuh tergoda karena janji untuk menjadi terkenal atau mendapatkan akses ke dunia hiburan. Ini mirip kayak pengakuan Agnes ya pada video wawancaranya. Nah, sayangnya saat mereka sampai ke pesta gitu, minuman mereka tuh dicampur dengan obat-obat terlarang, bahkan ada silasin gitu ya dalam pemeriksaan. Nah, obat ini sebenarnya untuk obat penenang kuda, Don. Dan setelah itu mereka pun menjadi korban pelecehan seksual. Dalam kesempatan itu, Basby juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini lebih dari 120 orang telah menghubungi tim hukumnya. Semua korban ini telah berbincang dengan agen FBI bahkan, dan diminta menyerahkan bukti-bukti yang mendukung laporan mereka. Jadi kasus ini bisa saja lebih besar daripada yang kita perkirakan, karena pengacara Basby menyatakan bahwa masih ada banyak hal yang belum terungkap. Nah, yang menjadi lebih menarik, jadi bukan hanya Tony Basby yang kini berada di garda depan melawan Puff Daddy gitu. Di sini ada Ariel Michael Kidd namanya, dia seorang pengacara lain yang juga mengungkap kasus serupa yang terjadi pada tahun 2018 silam. Jadi ada seorang korban yang menghubungi prima hukumnya menceritakan insiden di Orinda, California gitu, di mana Puff Daddy diduga hadir di rumah seorang temannya. Korban diberi minuman yang dicampur obat gitu kan, kemudian dinikahkan secara seksual dengan menggunakan sebuah benda. Wow. Dan sementara Puff Daddy hanya menonton. Ya, syukurnya korban tersebut berhasil melarikan diri dan meminta pertolongan warga sekitar yang langsung menghubungi polisi. Ya, lagi-lagi laporan tersebut ini sulit dilacak. Ya, ini kan karena diduga kekuasaan besar yang dimiliki Puff Daddy. Ya, meski begitu, Harry Michael percaya bahwa kasus ini tidak akan hilang begitu saja.
Nah, sebenarnya perkembangan ini menunjukkan betapa luasnya dugaan eksploitasi seksual yang melibatkan Pak Bedi gitu ya. Mulai dari tuduhan yang pertama kita bahas di video sebelumnya, ya kini kita melihat semakin banyak korban yang berani maju dan melaporkan apa yang mereka alami. Nah, sementara di sisi lain, pengacara Pak Bedi, Erika Wop namanya, tetap saja dia membantah semua tuntutan tersebut gitu. Jadi dia menyebutkan sebagai spekulasi liar lah yang tersebar di internet gitu. Wop mengatakan bahwa Kom siap membuktikan ketidakbersalahannya gitu di pengadilan. Nah, dia mengatakan bahwa ada fakta-fakta yang akan diperlihatkan dan ini bukan sekedar spekulasi. Dalam kesempatan tersebut, Tesmi BSB juga mengatakan bahwa dia akan segera mengajukan gugatan resmi dalam 30 hari ke depan. Gugatan ini melibatkan pria dan wanita berusia antara 9 hingga 38 tahun. Saat dugaan pelecehan terjadi dan meskipun pengacara Pak Dedi berulang kali membantah tuduhan tersebut, ya pastinya keadilan bagi para korban kini menjadi prioritas utama. Nah, Sultan, kita akan terus memantau perkembangan terbaru dari kasus besar ini. Bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa tonton video sebelumnya agar lebih memahami konteks kasus ini. Bagaimana menurut kalian, Sultan? Apakah ini akan menjadi salah satu kasus pelecehan terbesar di dunia hiburan? Atau akankah pengaruh besar Pak Dedi kembali menutupi kebenaran? Jadi berikan pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa like, subscribe, serta nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan update berikutnya di Orbit Salam.